Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang topik finansial, ya, financial education, yaitu tentang 5 pemahaman yang keliru tentang uang yang tidak pernah dibahas di sekolah. Apa aja itu? Setelah yang satu ini. Topik tentang uang ini seringkali menjadi satu hal yang tabu diperbicarakan ya. Satu hal yang mungkin nggak perlu dibicarain gitu. Karena mungkin dari kita sekolah dari TK, SD, SMP sampai kita di sarjana, kita tuh seringkali nggak pernah membahas namanya financial education. Seakan-akan ini sudah menjadi ilmu sehari-hari, orang itu sudah bisa mengatur uang sendiri, orang itu bisa cerdas secara finansial sendiri. Padahal itu satu hal yang bisa menjadi tolak ukur ya, orang itu bisa berhasil bukan karena mendapatkan banyak uang, tapi bagaimana dia bisa mengatur keuangannya, bagaimana pola pikirnya tentang uang, teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mungkin ini yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya, atau mungkin jangan-jangan selama ini ini menjadi satu mindset ya kan, atau pola pikir yang membentuk diri kita saat ini yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Dan ini menjadi suatu kebenaran yang kita pegang ya, menjadi suatu mental block dalam diri kita, sehingga kita ini mungkin teman-teman, kenapa ini kok saya ini udah bekerja keras Pak, kenapa saya udah mati-matian ya kan, kenapa saya ini udah fight habis-habisan di dunia kerja, tapi saya ini kok nggak bisa jadi orang yang sukses, orang yang kaya Pak. Karena ternyata Anda punya pola pikir yang salah atau pemahaman yang keliru tentang yang namanya uang. Nah, sekarang kita di topik ini kita nggak mau bicarain uang itu tabu lagi ya. Kita mau bicarain uang ini satu hal yang ya semua orang ini patut bicara tentang ini gitu ya. Semua orang tuh bisa bicara tentang ini dan kita harus belajar bagaimana manage-nya dengan baik. Oke. Satu, hal yang pertama, rezeki itu udah ada yang ngatur. Nah, rezeki itu udah ada yang ngatur, yang dari yang di atas, yang Maha Kuasa. Sebetulnya kata-kata ini tamak benar, ya kan? Seakan-akan kita setuju bahwa oke lah, rezeki itu ada yang ngatur. Tetapi ini seringkali dijadikan sebuah alasan, dijadikan sebuah dalih untuk orang-orang yang rezeki hari ini untuk hari ini gitu ya. Besok ada rezekinya sendiri. Jadi karena sudah ada yang ngatur, sehingga hari ini kita nggak perlu ngatur lagi. Sehingga kita hari ini perlu cuman habiskan saja, ya kan? Karena besok ada lagi rezekinya. Nah, itu pola pikir yang akhirnya kita ini udah punya penghasilan 15 juta contohnya, ya. Tapi pengeluarannya 20 juta, ya. Penghasilan 10 juta, pengeluarannya 15 juta. Jadi selalu defisit terus. Nah, ini gimana kita mau ngatur keuangan dengan baik? Bagaimana ini kita bisa mempersiapkan untuk masa depan? Kalau kita punya pola pikir rezeki sudah ada yang ngatur setiap harinya, ya kan? Memang betul rezeki sudah ada yang ngatur. Tetapi ketika rezeki itu diberikan kepada kita, itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana mengaturnya. Jangan sedikit-sedikit ini rezeki dari Tuhan, ya kita pakai semuanya gitu kan, kita besok ada rezekinya lagi. Nah, ini pola pikir yang keliru teman-teman ya, pola pikir yang menurut saya ini kurang tepat. Karena kalau kita punya pola pikir seperti ini, uang berapapun masuk ke rekening kita, uang berapapun masuk ke kantong Anda, itu nggak jadi apa-apa gitu ya, itu hanya cuman titip sebentar, habis itu hilang lagi gitu kan, cuman hanya sementara, habis itu lenyap lagi teman-teman. Nah, ini Anda harus coba kita evaluasi. Apakah selama ini kita seperti ini, ya kan? Atau kita ini bisa mengatur uang dengan baik. Kita bisa mengerti bahwa rezeki memang sudah ada yang ngatur, tetapi ketika menjadi milik kita, itu tanggung jawab kita untuk mengaturnya. Tanggung jawab kita, ya, Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab untuk mengelola rezeki yang diberikan ini, ya kan? Untuk apa saja? Untuk berbagi orang lain, berbagi dengan orang lain mungkin, atau mungkin untuk kebutuhan keluarga, ya kan? Lalu untuk bisa menjadi barokah buat orang lain, berkat buat orang lain. Nah, itu pilihan di tangan kita, teman. Oke? Jadi saya lagi ini masa tanggung jawab. Jangan sampai kita lalai dengan tanggung jawab kita ini. Akhirnya kita menyalahkan, kan sudah ada yang ngatur, ngapain saya harus ribet-ribet lagi, ya kan? Kita harus ubah cara pikir kita. Yang kedua teman-teman, pemahaman yang keliru gitu ya tentang uang, yaitu uang nggak dibawa mati. Nah, ini kata-kata yang sudah menjadi
sehari-hari mungkin ya buat kita ya, wah uang nggak dibawa mati, ngapain kamu kerja keras cari uang sampai segitunya gitu kan, toh kan uang nggak dibawa mati. Tapi saya kasih tahu kebenarannya teman-teman, bahwa memang uang nggak dibawa mati, saya setuju, tapi kalau nggak punya uang itu setengah mati ya kan. Ada yang, mohon maaf, saya punya beberapa teman gitu ya, ada orang tuanya meninggal ya kan, itu pun bingung untuk memakamkannya seperti apa karena nggak punya uang ya. Untuk beli peti matinya contohnya itu aja nggak ada uangnya teman-teman. Nah itu udah, mohon maaf, udah meninggal aja masih ngerepotin. Itu gimana caranya kita ngomong kalau uang itu nggak dibawa mati gitu ya. Sedangkan ketika kita meninggal pun itu butuh dana untuk membeli atau untuk mengurus seluruh acaranya. Nah itu kita harus berpikir dulu. Seringkali juga rumah tangga bisa cekcok, rumah tangga bisa bisa jadi berantakan karena masalah ekonomi juga. Jadi ini sehingga kita belajar nih bahwa memang sih uang nggak dibawa mati. Saya itu setuju gitu ya. Tapi kalau nggak punya uang itu setengah mati teman-teman. Nah jadi kita harus cerdas secara keuangan juga. Jangan sampai kita cuma pola pikirnya, wah saya nggak butuh uang. Kita masih hidup di dunia teman-teman. Ya kan, kita masih hidup di dunia ini. Kita mau beli apa ya, atau mungkin kita mau menyekolahkan anak kita, itu masih butuh biaya, butuh uang. Kita kan nggak bisa ngomong, wah kan uang dibawa mati bu. Ya kan, kita ngomong sama kepala sekolahnya, saya nggak bisa bayar uang sekolah kali ini bu ya, ibu kepala sekolah mohon maaf saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya bulan ini ya kan, karena uang nggak dibawa mati ya. Jadi ibu mohon pengertiannya ya, mohon pengertian dari saya ya, karena uang nggak bisa dibawa mati loh bu. Nah itu kita nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa seperti itu. Tetap ya memang sih uang nggak dibawa mati, ibu kepala sekolahnya pasti bilang seperti itu, tetapi operasional sekolah ini masih terus berjalan ya. Sekolah ini butuh biaya, butuh listrik, butuh bayar guru. Nah guru ini makan pakai apa kalau kamu nggak bisa bayar uang sekolahnya? Nah ayo kita coba sama-sama berpikir ulang teman-teman. Jangan-jangan ini pemahaman yang keliru dari lingkungan kita, masyarakat kita ya. Oke? Yang ketiga teman-teman, ini pola pikir atau mungkin pemahaman yang keliru tentang uang, yaitu gini, uang itu bukan segalanya Pak. Wah ini kata-katanya ini kan kelihatannya sangat spiritual gitu ya, uang bukan segalanya gitu kan. Saya mau balik lagi teman-teman kata-kata ini ya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Anda mau bayar cicilan motor, Anda mau bayar listrik rumah Anda ya kan, atau mungkin bayar voucher listrik di rumah Anda, bayar PDAM, bayar air, Anda bayar cicilan rumah, Anda bayar cicilan handphone Anda, itu semuanya kan butuh uang ya kan. Segalanya tetap butuh uang. Nggak bisa kita ngomong hari ini cicilan HP kita nih contohnya kan, Anda misalnya di sini yang masih cicil HP gitu, sorry bulan keempat saya nggak bisa loh bayarnya ya, saya bayarnya pakai yang lain aja ya gitu, karena nggak segalanya ya, uang itu kan bukan segalanya bu atau pak ya. Saya bayar dengan mungkin saya nyanyi di depan Anda gitu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Tetap toko itu bisa operasional berjalan karena tetap butuh uang ya kan. Kita juga nggak bisa PDAM hari ini air ya di rumah kita ngomong, mohon maaf bulan ini saya nggak bisa bayar airnya ya, PDAM-nya ya, mohon maaf nih, tapi tunggu nanti saya akan bayar dengan yang lain gitu contohnya. Atau mungkin Anda merasa uang itu bukan segalanya gitu kan, Anda cerita ke mereka uang itu bukan segalanya loh Pak ya, mohon pengertiannya. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu kalau nggak diputus airnya itu udah bersyukur ya. Tapi hari ini kita harus belajar gitu bahwa ya seakan-akan betul gitu kata-kata kalau uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Anda lihat di sekeliling Anda, kita masih hidup di dunia teman-teman ya, kita masih di dunia, kita ini ada mungkin kita ini masih butuh uang untuk membayar hal-hal yang mungkin selama ini di sekitar kita ini mereka juga butuhkan itu untuk bisa kelangsungan hidup mereka gitu loh. Jadi jangan pakai kata-kata ini sebagai dalih atau alasan karena kita ini nggak mampu sehingga kita ini akhirnya ya sudahlah ya kan, mengalir saja lah karena uang bukan segalanya ya kan. Uang itu ada yang lebih daripada uang Pak dan ya oke lah. Jangan seperti orang-orang tanda kutip ya munafik gitu kan, yang merasa ini nggak butuh uang yang seperti ini. No, kita harus realistis. Kita harus realistis melihat keadaan sekitar kita. Ya, di dunia ini ya mereka tetap butuh untuk biaya atau operasional dan lain-lain. Makanya kita
bekerja keras, kita semangat ya kan untuk mengejar mimpi kita, mengejar masa depan lebih baik. Itu tujuannya apa? Tujuannya juga bisa jadi kelancaran untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Oke? Yang keempat teman-teman, pemahaman yang keliru tentang uang, yaitu uang itu tidak ada hubungannya dengan jatuh cinta. Nah, ini orang memang sih kalau orang sudah jatuh cinta itu udah gelap mata gitu ya, udah nggak kelihatan orang ini punya uang atau enggak dan lain-lain, ya kan? Ingat, jatuh cinta memang hanya pakai perasaan, tetapi untuk mempertahankan cinta itu pakai penghasilan. Ya kan nggak ada kita hidup ini istri kita ngomong atau mungkin suami kita ngomong gimana nih kita hari ini bulan ini mau makan apa, kita makan cinta aja, nggak ada ya. Tetap setiap hari ada makanan yang harus kita makan. Mungkin kalau kita punya anak, kita sekolahkan mereka, kita beli susu anak kita, itu semua butuh biaya ya. Jangan sampai kita merasa dibutakan oleh cinta, akhirnya kita nanti uang itu ada rezekinya sendiri. Makanya itu video saya sebelumnya Anda bisa tonton juga tentang menikah dulu atau bangun karir dulu. Nah itu nanti tulis di atas ya, Anda bisa klik di atas. Nah ini jadi problema ketika berpacaran, Anda merasa semuanya indah, semuanya nyaman. Waktu menikah teman-teman itu sudah jadi hal yang berbeda. Menikah menghadapi realita yang ada, ya kan? Bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, bayar apapun itu ditanggung berdua, gitu kan? Nah, akhirnya jadi problem kalau ekonominya ini nggak baik, ya kan? Ekonominya ini jadi kocar-kacir, bermasalah. Oke, jadi coba tulis di kolom komen teman-teman. Jatuh cinta memang butuh perasaan, ya. Tapi untuk mempertahankan cinta itu butuh penghasilan. Yang kelima teman-teman, pemahaman yang keliru tentang uang, yaitu uang adalah sumber kejahatan atau sumber masalah. Nah, sebetulnya menurut saya ya, bukan masalah uangnya yang jadi sumber kejahatannya. Seringkali malah kekurangan uangnya inilah yang membuat sumber kejahatan atau sumber masalah. Kita lihat kriminalitas, banyak orang melakukan tindakan kriminal karena apa? Karena mereka kekurangan uang, mereka nggak punya uang. Akhirnya mereka mencuri, akhirnya mereka membunuh dan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi ini pemikiran yang keliru, terbalik gitu ya. Kalau Anda punya pola pikir uang ini sumber masalah, uang ini sumber kejahatan, akhirnya kita selamanya nggak akan dapat uang gitu loh, karena kita menghindari terus. Ini jangan sampai uang masuk ke kita, jangan sampai uang ini masuk ke saya karena uang ini sumber masalah. Nah itu pola pikir itu tanpa sadar kita tertanam di dalam diri kita. Akhirnya kalau kita mau menghasilkan uang ini kita rasanya kok risih gitu ya. Nah ini kita harus balik dulu, kita coba perbaiki dulu cara pikir kita. Oke, jadi itu aja sharing saya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, berikan komentar juga yang positif. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Selalu salam hebat luar biasa.